muda. Puji Tuhan kita kembali lagi bersama-sama di ibadah remaja dan pemuda pada siang hari ini. Puji Tuhan walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi kita harus percaya teman-teman bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari sama-sama teman-teman kita mau sama-sama siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian sampai akhir hidup. Biarlah sampai akhir hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa laluku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, kini aku berserah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil ya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Hanya Tuhan yang selalu menerima kita padanya. Katakan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya ya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah ya Tuhan,
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya Tuhan, oh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir. Katakan, ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama teman-teman kita mau tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan. Puji syukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami tetap percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu ya Tuhan tetap berada di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari. Engkau telah memberkati setiap kami dalam tidur kami ya Tuhan. Engkau yang telah memberi kesehatan yang baru ya Tuhan pada pagi hari ya Bapa. Dan sekarang kami boleh untuk beribadah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau memberkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami puji dan kami sembah ya Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Jauhkanlah kami ya Tuhan daripada roh-roh jahat ya Tuhan. Bila hanya Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami ya Tuhan. Biar nama-Mu ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu ya Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun kami setiap hari ya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biar apapun yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kalau kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu ya Tuhan, Om Petrus yang nanti akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati ya Bapa, hamba-Mu ya Tuhan, biar setiap apa yang diucapkan, apa yang dikatakan ya Tuhan, itu sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berkati terus ya Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Kami mau bersuka cita atas nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian syukur hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Masih semangat ya teman-teman. Kita mau sama-sama lebih semangat lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Gak ada yang berdiam diri lagi. Katakan. Tiada berkesudahan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memang baik, teman-teman. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus memang sangat baik kepada kita. Kita harus bersyukur. Karenanya kita masih hidup sampai hari ini, teman-teman. Masih diberikan perlindungannya, teman-teman. Karena anugerahnya sungguh besar untuk setiap kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian bahwa sungguh indah pengorbanan Tuhan untuk kita, teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbanan Tuhan untuk setiap kita. Sungguh besar pengorbanan
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau sama-sama ulang pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman. Katakan, lupakan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Jangan berharga, katakan sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama teman-teman, kita mau meresapi, kita mau sama-sama meresapi kehadiran Tuhan di setiap hati kita. Kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita mau belajar. Oh, sungguh indah, bahwa sungguh besar pengorbanan Tuhan untuk setiap kita. Bahwa sungguh indah yang Tuhan pikirkan setiap harinya untuk kita. Anugerah Tuhan setiap harinya selalu mengalir pada setiap kami. Kami patut bersyukur teman-teman. Kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau pulihkan bangsa kami, lawatlah setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, haleluya. Biar Bapa yang pulihkan, biar Bapa yang menjamah. Oh, Bapa, kiranya Engkau memulihkan kembali ya Tuhan bangsa kami ya Bapa, yang mungkin sedang dilanda cobaan ya Tuhan. Biarlah untuk setiap kami dapat menerima apapun itu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kembali, agar kami dapat beraktivitas, dapat beribadah seperti biasanya ya Tuhan. Dapat berkumpul kembali ya Bapa di gerejamu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, dalam keadaan apapun ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Katakan, Bapa pulihkan, Tuhan
bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Oh Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Selanjutnya dengan hormat saya akan menyerahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Adik remaja, pemuda yang dikasih Tuhan dimanapun berada, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang mengasihi kami, turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami bangga memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan Allah yang maha agung. Allah yang luar biasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami telah memuji-muji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang ditaburkan akan bermanfaat bagi kehidupan kami, khususnya kami anak remaja dan kami anak-anak muda, khususnya di gereja-Mu GBSion ini ya Tuhan, yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadikan kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom anak remaja, anak muda yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada siang hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di masa pandemi ini saudara sekalian, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di rumah kita masing-masing. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, khususnya kita semua ingin menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, baik di bidang apapun. Berkemenangan artinya kesuksesan. Kita melihat di bidang apapun, kita semua ingin sukses. Baik mereka yang masih kuliah, yang mengambil jurusan masing-masing, mungkin ada yang IT, manajemen, accounting, dan sebagainya. Kita semua ingin berhasil, kita semua ingin berkemenangan, dan tentunya berkemenangan di dalam kehidupan. Karena tidak sedikit orang-orang yang sukses secara pendidikan, secara ekonomi, tetapi mereka justru hidupnya tidak berkemenangan. Karena apa? Banyak di antara mereka yang terseret dengan tipu daya iblis lewat pergaulan, lewat internet, sehingga mereka justru mengalami suatu kekalahan di dalam kehidupannya. Tidak sedikit orang-orang pintar yang mendekam di penjara karena melakukan kejahatan, ya dengan online, penipuan lewat online, dan sebagainya, menguras
uang nasabah bank dengan miliaran. Ya, karena apa? Karena ada orang pintar tetapi hidupnya masih dikuasai oleh kegelapan. Ya, baru-baru ini saya melihat di YouTube ada orang menaruh duit yang tiba-tiba uangnya hilang 22 miliar. Bahkan ada satu dokter gigi ditipu lewat telepon. Uangnya 399 juta hilang. Jadi anak remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, berkemenangan di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan yaitu berkemenangan di dalam mengatasi dosa. Berkemenangan artinya di sini hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan kemenangan yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu hidup yang berpaut kepada Tuhan. Kita akan belajar dengan satu tokoh seorang raja, ya, Raja Yehuda. Ia adalah bernama Raja Hizkia. Kita semua mungkin telah banyak mendengar tentang kehidupan Raja Hizkia. Raja Hizkia merupakan raja bangsa Israel, khususnya dari Raja Yehuda, ya, dan dia merupakan raja yang ke-14 memerintah, ya, di Yehuda. Dan kita melihat bahwa Hizkia merupakan anak dari seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Kalau kita melihat Alkitab, Ahaz adalah suatu raja yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, Ahaz adalah hidup yang di dalam sepak terjangnya melawan tentang hukum Tuhan. Sehingga Tuhan murka kepada raja dan termasuk kepada bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan hidup di dalam pembuangan. Dan kita melihat bahwa Raja Hizkia menggantikan ayahnya yang bernama Ahaz pada waktu umur 25 tahun dan memerintah kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Nama ibunya yaitu Abi. Dan kita akan melihat sepak terjang daripada Raja Hizkia. Kenapa Tuhan berkenan kepada Raja Hizkia? Meskipun pada saat itu, ya, kerajaan Yehuda harus menghadapi kerajaan Asyur, di mana kerajaan Asyur ini adalah suatu kerajaan yang besar, yang kuat, bukan hanya secara militer tetapi juga secara jumlah. Ya, kerajaan Asyur ini lebih hebat dari kerajaan Yehuda. Tetapi kita melihat kemenangan yang dialami oleh Raja Hizkia merupakan campur tangan Tuhan. Jadi anak remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, kita harus melibatkan hidup kita di dalam Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan yang sejati, kemenangan-kemenangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita banyak melihat orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam dunia ini. Dia sukses, dia berhasil. Tetapi kalau kemenangan itu didapatkan bukan melibatkan Tuhan, maka kemenangan itu adalah kemenangan dari iblis. Karena apa? Orang yang berkemenangan yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Dan mungkin dia akan meninggalkan Tuhan, dan akhirnya dia binasa di dalam cengkeraman iblis yang merupakan bapak orang pendusta, ya, yang memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan, tapi semuanya adalah kemenangan-kemenangan yang semu. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita berkemenangan oleh karena Tuhan. 3 hal yang membuat Raja Hizkia itu berkemenangan karena Tuhan. Yang pertama, ya, kita akan baca dulu di dalam
2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hizkia bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi yang pertama, Raja Hizkia, dia mengalami hidup yang berkemenangan karena Tuhan, karena dia yang pertama hidup benar di mata Tuhan. Nah inilah ada di remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita hidup benar di mata Tuhan, ya, bukan di mata manusia. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus berani melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan kita melihat di sini suatu hal yang menarik. Raja Hizkia memiliki seorang ayah yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Biasanya, ya, ayah itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan anaknya. Ya, kalau bapaknya misalnya seorang perampok, biasanya anaknya akan mengikuti. Ya, kalau bapaknya seorang pemain sepak bola, ayahnya biasanya juga menjadi pemain sepak bola. Tetapi di sini kita melihat bahwa Raja Hizkia memiliki ayah yang menyembah berhala. Tetapi yang patut kita lihat di sini bahwa Hizkia ingin hidup benar di mata Tuhan. Ya, ingin hidup benar di mata Tuhan. Meskipun dia memiliki ayah yang tidak benar. Jadi semua orang di hadapan Tuhan, dia dapat mengubah hidupnya. Ya, kita jangan seringkali mengalami suatu tekanan kalau ayah saya orangnya sederhana, maka saya juga menjadi orang yang sederhana. Kalau ayah saya seorang pemarah, saya juga pasti menjadi orang pemarah. Tetapi di sini, ya, Raja Hizkia mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa hidup benar dan mengubah sejarah hidupnya meskipun dari orang tua yang tidak benar. Ya, kalau kita memiliki orang tua yang memiliki masa lalu yang tidak benar, kita bisa merubah kalau kita melibatkan Tuhan. Pada waktu Raja Ahaz memerintah, Raja Ahaz mengumpulkan banyak berhala-berhala. Raja Ahaz mengumpulkan banyak benda-benda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Hizkia ingin merubah hidupnya, ingin hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan di dalam ayat yang keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan merumpukan tugu-tugu berhala. Dulunya dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya menyembah berhala, mengumpulkan dewa-dewa untuk disembah. Tetapi Raja Hizkia ini merubah konsep dari ayahnya. Nah, kita juga harus demikian, ya. Anak-anak remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki seorang tua, kalau dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kita jangan menjadi penurut. Memang firman Tuhan mengajarkan, hormatilah orang tuamu 100%. Tetapi apabila pengajarannya itu sudah menyimpang dari firman Tuhan, kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Ya, banyak
Orang tua yang mengajarkan supaya anaknya ya melakukan penyembahan berhala, supaya anaknya itu mau melakukan dongeng-dongeng tahyul. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, kalau berjalan di tempat yang sepi, kamu harus berkata supaya tidak diganggu oleh setan. Apa? Kamu lewat di kuburan, kamu berkata, permisi, anak babi mau lewat. Nah, ini adalah tahyul. Ya, tahyul-tahyul yang diajarkan oleh orang tua. Ya, jangan berdiri di depan pintu kalau hujan, nanti kesambar petir. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, termasuk di dalam hal untuk membaca perbintangan. Anakku, kamu sionya babi, maka kamu orangnya jorok. Ya, jangan ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa Hizkia hidup benar di mata Tuhan. Apa yang menjadi ketidaksukaan Tuhan itu harus dibersihkan. Ya, anak remaja, pemuda yang dikasih Tuhan, apa yang selama ini kita lakukan padahal itu adalah perbuatan dosa. Ya, kita harus singkirkan, kita harus bersihkan di dalam kehidupan kita supaya kita hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua adalah Hizkia percaya kepada kekuasaan Tuhan. Hizkia percaya kepada kekuasaan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan Raja Hizkia, di dalam memerintah kerajaan Yehuda, Hizkia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kemampuannya, bukan mengandalkan kepandaiannya, tapi Hizkia mengandalkan Tuhan di dalam pemerintahannya. Tuhan mengajarkan kepada kita harus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita dibekali dengan ilmu-ilmu di sekolah, tetapi semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah kita bersandar, ya, percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat pemuda yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa kerajaan Yehuda dengan kerajaan Asyur sangat berbeda. Ya, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang besar, dengan militernya, dengan kekuatannya, sehingga tidak mungkin ya kerajaan Yehuda ini bisa mengalahkan kerajaan Asyur. Ya, dengan rajanya yang bernama Sanherib. Ya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Sehingga sebelum Hizkia memerintah Yehuda, maka kerajaan Yehuda ini dikuasai oleh kerajaan Asyur. Tidak memiliki kemampuan. Ya. Rakyat-rakyat bangsa dari kerajaan Yehuda ini, bangsa Israel hidup di dalam pembuangan di kerajaan Asyur. Tetapi pada waktu Hizkia memerintah Yehuda, ya, dia memohon kekuatan dari Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kerajaan Yehuda untuk mengalahkan kerajaan Asyur. Ya. Dan Hizkia percaya bahwa kekuatan Tuhan, ya, memampukan kita untuk menghadapi hal-hal yang sesulit apapun. Ya. Kekuasaan Tuhan, kalau kita percaya, maka kekuatan Tuhan itu akan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Sehingga kita melihat bahwa di dalam peperangan kerajaan Yehuda melawan kerajaan Asyur, maka semuanya itu berjalan bukan karena kerajaan Yehuda yang kuat, tetapi malaikat-malaikat Tuhan
yang campur tangan untuk berperang melawan kerajaan Asyur. Sehingga kita melihat bahwa di dalam pertempuran antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Asyur, maka kerajaan Yehuda itu digantikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan berperang ganti kita untuk memberikan kemenangan. Ya, kita seringkali menghadapi tantangan kehidupan, kita takut, kita ciut. Ya, apalagi di dalam masa-masa pandemi ini, ya. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, pabrik-pabrik yang bangkrut, sehingga kita bingung masa depan kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan pasti buka jalan bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kita melihat remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, dengan percayanya Raja Hizkia kepada Tuhan, maka kerajaan Yehuda dapat mengalahkan kerajaan Asyur. Itulah kemenangan bersama Tuhan, yaitu kita percaya akan kekuasaan Tuhan, akan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Hizkia di dalam kehidupannya, dia tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Dan apa yang dilarang oleh Tuhan, dia tidak melakukannya. Kita akan baca di ayat ke-6 dan yang ke-7. Raja Hizkia berpaut kepada Tuhan, ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 dan 7. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ya, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ya, rahasia untuk hidup berkemenangan bersama Tuhan yaitu tidak menyimpang dari perintah Tuhan kepada kita. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, Raja Hizkia itu melakukan. Ya, Raja Hizkia itu melakukan. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia, dia selalu beruntung. Ya, selalu beruntung. Jadi orang beruntung itu remaja yang dikasih Tuhan tidak rugi. Ya, orang yang beruntung itu tidak rugi. Tetapi orang yang beruntung itu kadang kalah dan juga kadang menang. Ya, tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan damai yang luar biasa kepada kita. Orang yang berkemenangan itu memiliki damai sukacita. Ya, memiliki damai sukacita di dalam kehidupannya karena dia berjalan lurus. Dan kita juga di dalam mengarungi hidup ini, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, tidak gampang. Ya, tidak gampang. Banyak badai yang kita harus hadapi. Banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi banyak orang di dalam mengambil sikap untuk mengatasi masalah dan kesulitan, seringkali mengambil jalan gampangnya. Tahu jalan gampangnya? Ya, mungkin dengan, wah, saya harus membayar misalnya iuran atau membayar apapun, nggak punya duit. Dan seringkali iblis mengajarkan kepada kita, lakukan apa saja, yang penting dapat duit. Nah, inilah berbahayanya. Banyak anak-anak muda yang terjebak di dalam memperoleh kemenangan, di dalam memperoleh kesuksesan. Ya, termasuk di dalam mereka mengarungi hidup ini, dan kita nanti saatnya akan diberhadapkan. Bagaimana supaya kita sukses? Kesulitan silih berganti. Banyak tawaran, sudah daripada kamu mengalami kesulitan, ayo ikut saya. Kemana? Ke dukun. Kemana? Kepada orang pintar.
Daripada kamu mengalami kesulitan, ayo ya, korupsi saja. Kalau udah korupsi banyak duit, wah, rasanya seperti berkemenangan. Semua bisa diatasi. Ya. Padahal itu adalah hidup yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya banyak orang ya yang melakukan hal-hal yang demikian. Jual narkoba, korupsi, ya akhirnya ketangkap. Sudah ketangkap dipermalukan. Dan yang dipermalukan siapa? Istrinya, anaknya, saudaranya dipermalukan. Ya, karena mendekam di dalam penjara. Termasuk narkoba. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jebakan-jebakan dunia saat ini. Ya, banyak penawaran-penawaran. Sudah daripada kamu gajinya kecil, udah jual ini aja. Sekali jual dapat 100 juta. Ya, kamu nanti enak. Akhirnya melakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketangkap. Dan meskipun tidak tertangkap, dia adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu gratis. Gratis tidak? Gratis memperoleh keselamatan. Tetapi mengikut Tuhan itu harus bayar harga. Ya, makanya banyak orang-orang di luar Tuhan jadi orang Kristen enak. Ya, hari ini berdosa, besok minta ampun. Hari ini berdosa, besok minta ampun. Itu adalah pengajaran sesat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu gratis, kasih karunia Allah. Tetapi di dalam kita menerima keselamatan itu, ada harga yang harus kita bayar. Apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan layak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi artinya keselamatan kita peroleh, jaminan. Tetapi kita tetap berterima kasih kepada Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Hidupnya tidak menyimpang. Ya. Dan akhirnya kita melihat setiap orang yang memiliki kesempatan untuk membuat pilihan untuk hidup benar, menjauhi dosa dan taat melakukan perintah Tuhan. Sehingga keberhasilan itu akan kita terima. Ya, keberhasilan yang terpenting di hadapan Tuhan adalah keberhasilan hidup damai sejahtera bersama Tuhan. Seringkali dunia mengajarkan kepada kita hidup berkemenangan, hidup yang berhasil itu banyak duit, banyak harta. Ya itu tidak salah. Ya memiliki mobil-mobil mewah itu tidak salah. Tapi yang benar, hidup berkemenangan bersama Tuhan adalah hidup ya damai sukacita. Damai sukacita. Ya, itulah hidup yang berkemenangan. Kebenaran dalam renungan ini, anak remaja yang dikasih Tuhan, yang pertama kita petik, setiap orang memiliki kesempatan untuk benar, untuk hidup benar, meskipun di dalam lingkungan yang tidak benar. Ya, lingkungan kita tidak benar, kita harus menjadi terang, menjadi garam. Ya, sehingga orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang tahu bahwa kita adalah orang percaya. Ya, yaitu ingin hidup benar. Yang kedua, kebenaran dalam renungan ini yaitu percaya kepada Tuhan akan teruji dengan berbagai tantangan yang berat dan besar di dalam hidup kita. Ya, kita akan mengalami tantangan yang besar di dalam kita percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi biar kita tetap maju terus bersama Tuhan sehingga kita hidup berkemenangan bersama Tuhan. Kebenaran dalam renungan ini kita
simpulkan juga, keberhasilan diterima oleh mereka yang hidup benar dan setia melakukan perintah Tuhan. Ya, sehingga apa yang dialami oleh Raja Hizkia, anak remaja pemuda yang dikasih Tuhan, Raja Hizkia dengan kerajaannya Yehuda sanggup mengalahkan kerajaan Asyur. Ya, bukan kegagahan Raja Hizkia, tetapi oleh karena Tuhan. Tuhan berperang ganti kita, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan yang diperoleh oleh orang percaya, yaitu kemenangan bersama Tuhan. Kemenangan bersama Tuhan, sehingga membawa kita hidup di dalam sukacita, sehingga membawa kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itulah kemenangan yang sejati yang kita alami. Sehingga di dalam kehidupan orang-orang percaya seperti kita teladani Raja Hizkia ini, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan, adik remaja yang dikasih Tuhan, biar renungan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita, khususnya kita yang masih muda. Ya, bekali hidup kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang yang berkemenangan, yang disertai Tuhan, dan kita mendapatkan damai sukacita Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, ada remaja yang dikasih Tuhan dan pemuda, kita akan menyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita memiliki Allah yang baik, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, haleluya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, haleluya. Selalu baru dan tak besar setiap di sepanjang hidup. Besar setiap, besar setiap di sepanjang hidupku. Besar setiap,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Berkat-Mu buat kami semua, khususnya kami, anak-anak remaja dan pemuda. Kami ingin ya Tuhan hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan di mata Tuhan, yaitu hidup berkemenangan karena penyertaan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, seperti Hizkia, seorang raja yang berkuasa, tetapi Raja Hizkia mengandalkan Tuhan. Hidup berpaut kepada Tuhan. Meskipun ada pergumulan yang besar, yang tidak mudah ya Tuhan, dia harus menghadapi kekuatan musuh yang luar biasa. Tapi Raja Hizkia ini memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun ia memiliki seorang ayah yang hidupnya tidak benar, tetapi Hizkia mau merubah hidupnya supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia percaya akan kekuasaan Tuhan dan hidup tidak menyimpang akan ajaran Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Kau memberikan kemenangan demi kemenangan buat Hizkia. Ajar kepada kami ya Tuhan, khususnya kami yang masih muda, remaja dan pemuda. Biar kami ya Tuhan mau hidup benar, hidup membersihkan dosa-dosa kami. Kami tidak lagi hidup ya Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Dan kami tetap ya Tuhan berpegang kepada firman-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kami disertai Tuhan. Biar kami menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berperang bagi kami, sehingga kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajarkan kepada kami, remaja, pemuda, untuk memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan, dan hidup melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati khususnya kami remaja pemuda di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati di dalam sekolahnya, kuliahnya Tuhan, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang tuanya yang mengasuh, yang membiayai untuk pendidikan remaja dan pemuda, sehingga para orang tua boleh diberi kemampuan. Terima kasih ya dan khususnya kami remaja pemuda, biar kami ya Tuhan mau bertanggung jawab sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, sehingga kami menjalani hidup ini ya Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati staf remaja, staf pemuda, Tuhan pakai dengan lebih heran. Berkati juga gembala kami, Ibu Edmi, Tuhan beri kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih kepada hamba-Nya Om Petrus Andian telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada media sosial kita, ada Instagram kita untuk remaja ada di RBI Sion dan untuk pemuda ada di PBI Sion. Kemudian emailnya ada rbisionkarawang@gmail.com, Facebooknya RBI Sion Karawang. Jangan lupa ya teman-teman, setiap minggunya link untuk ibadah ada di Instagram RBI Sion dan PBI Sion. Terus bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh kalian memberikan persembahan melalui transfer yang tertera pada layar. Yuk teman-teman, kita mau menutup ibadah kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan pujian Bapakku Percaya.
lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini dari awal lagi. Kamu mengatakan takkan ragu ku berjalan Tuhan. Takkan ragu ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama ibadah Tuhan, terus berkat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga gak lupa Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah beritakan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Om Petrus Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan, terlebih dalam pelayanannya Tuhan. Biar lewat pelayanannya Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Biar lewat pelayanannya Tuhan kami anak muda boleh bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu kemarin Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua berkat karena-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kau yang berkati Tuhan kehidupan kami Tuhan, cita kami Tuhan, masa depan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, seterusnya semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, buat negara kami Tuhan. Mungkin Tuhan bangsa kami, negara kami Tuhan ini Tuhan sedang dalam keadaan tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan rencana-Mu indah Tuhan bagi setiap kami. Rencana-Mu Tuhan penuh rasa syukur Tuhan. Kami juga Tuhan sebentar kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang terus pimpin kami Tuhan selama ke depan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus berkati.